Universitas Surya Kencana Cianjur, program studi Teknik Informatika yang saat ini sedang melaksanakan MBKM Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yaitu pertukaran mahasiswa dengan Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana Cianjur. Di video kali ini saya akan mereview jurnal yang bersangkutan dengan mata kuliah hukum pidana lanjut, yaitu tentang residip yang diampu oleh Ibu Profesor Dr. Haja Heni Nuraini SHMH beserta asistennya Bapak Dr. M. Rendi Adidayani SHMH. Baik, kita langsung saja ke pembahasannya. Adapun jurnal yang akan saya review kali ini yaitu tentang penempatan pengulangan tindak pidana atau residip dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta implementasinya oleh aparat penegak hukum. Faktor penyebab pengulangan tindak pidana atau residip: seseorang yang melakukan perbuatan pidana dan telah menjalani hukuman, namun setelahnya melakukan perbuatan pidana lagi. Dalam teori hukum disebut dengan pengulangan tindak pidana atau residip. Mereka yang melakukan pengulangan tindak pidana atau residivis, ancaman hukumannya tentu dapat diperberat. Dalam hal ini diatur dalam pasal 486 KUHP, di mana seseorang yang melakukan perbuatan pidana sementara dirinya pernah melakukan perbuatan pidana atau melakukan pengulangan tindak pidana atau residip atau melakukan tindak pidana lagi, hukumannya akan diperberat sepertiganya dari hukuman terdahulu. Walaupun ketentuan pasal 486 KUHP dengan tegas akan memberikan hukuman yang lebih berat kepada pelaku tindak pidana yang melakukan pengulangan atau residip. Ternyata masih ada saja orang yang melakukan perbuatan pidana kembali setelah dirinya menjalani hukuman akibat perbuatan pidananya. Seperti halnya yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang bernama Tomin, di mana pada tahun 2006 ditangkap oleh anggota Reserse Kriminal Polres Surabaya dikarenakan melakukan pencurian kendaraan bermotor berupa sepeda motor, serta dijatuhi hukuman penjara selama 1 tahun. Selang 5 tahun kemudian, yaitu pada tahun 2011, Tomin ditangkap oleh Polres Sampang dikarenakan melakukan pencurian kendaraan bermotor dan dijatuhi hukuman penjara selama 2 tahun. Selanjutnya 5 tahun kemudian, pada tahun 2016, Tomin kembali ditangkap oleh kepolisian karena melakukan pencurian dan dijatuhi hukuman penjara 1 tahun 10 bulan. Tidak lama setelah itu, pada tanggal 4 September 2018, Tomin tertangkap lagi dan saat ini sedang menjalankan proses penyidikan dikarenakan melakukan tindak pidana yang sama. Terjadinya pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang tertentu ada faktor penyebabnya. Adapun faktor penyebab seseorang melakukan pengulangan tindak pidana diantaranya adalah faktor internal, kemudian faktor eksternal, dan faktor hukum. Adapun faktor internal, pelaku sebagai penyebab terjadinya pengulangan tindak pidana yang dimaksud adalah dari diri pelaku itu sendiri. Nah, dari diri pelaku sendiri sebagai faktor penyebab terjadinya pengulangan tindak pidana karena kondisi kejiwaan dari pelaku yang merasa senang dan bangga melakukan perbuatan yang berulang-ulang, walaupun perbuatan itu sebenarnya bertentangan dengan aturan hukum. Ada beberapa sifat kejiwaan dari setiap manusia, di mana ada manusia yang bersifat kejiwaannya mudah terpengaruh atau mudah dipengaruhi oleh orang lain untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, dan bahkan mudah dipengaruhi untuk mengulangi perbuatannya tersebut. Faktor yang kedua yaitu faktor eksternal, yaitu terjadinya pengulangan tindak pidana oleh seseorang bukan karena kehendak dari diri itu sendiri, melainkan disebabkan faktor dari luar diri pelaku. Faktor eksternal dari luar diri pelaku dapat berupa faktor ekonomi dan faktor pergaulan atau lingkungan.
Yang ketiga, faktor hukum yang dimaksud sebagai penyebab seseorang melakukan pengulangan tindak pidana yaitu terkait dengan sanksi atau hukuman. Apakah masa hukuman yang diberikan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana terlalu ringan sehingga hukuman yang diterima oleh pelaku tidak menimbulkan efek jera bagi orang dengan catatan kriminal tertentu. Kemudian selanjutnya, hal yang mendasari pengaturan pengulangan tindak pidana dalam KUHP. Bila seseorang yang melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi sanksi pidana berdasarkan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum atau tetap, lalu seseorang tersebut melakukan tindak pidana lagi, maka dapat dikatakan melakukan pengulangan tindak pidana atau residiv. Berbeda dengan konkursus realis, di mana konkursus realis yaitu seseorang melakukan beberapa perbuatan pidana dan antara perbuatan pidana yang satu dengan perbuatan pidana yang lainnya belum ada putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Pengulangan tindak pidana atau residiv merupakan alasan untuk memperberat sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana. Terkait mengenai pemberatan terhadap pengulangan tindak pidana atau residiv. Dalam buku 1 KUHP yang mengatur mengenai ketentuan umum, masalah residiv tidaklah diatur dalam suatu pasal maupun bab tersendiri mengenai pengulangan tindak pidana atau residiv. Ditempatkan dalam bab khusus pada buku 2 KUHP, yaitu bab 31 yang berjudul Aturan Pengulangan Kejahatan yang bersangkutan dengan bab, yaitu pada pasal 486, pasal 487, pasal 448 KUHP pidana. Kemudian implementasi penerapan hukum terkait pengulangan tindak pidana terhadap tersangka Tomin dan Supeno. Oleh aparat penegak hukum memperhatikan pengulangan tindak pidana yang dilakukan baik oleh tersangka Tomin maupun tersangka Supeno. Tentunya ada faktor penyebabnya. Perlu diketahui bahwa penjatuhan hukum terhadap tersangka Tomin yang melakukan pengulangan tindak pidana pencurian, hukuman pidana penjara rata-rata berkisar antara 1 tahun sampai 2 tahun. Penjatuhan hukuman atas perbuatan pertama tersangka yaitu Tomin yang melakukan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yaitu berupa pidana penjara hanya selama 1 tahun. Pada perbuatan kedua dilakukan tersangka Tomin yang kembali melakukan tindak pidana pencurian bermotor memang mengalami pemberatan yaitu mendapatkan hukuman pidana penjara selama 2 tahun. Akan tetapi penjatuhan hukuman atas perbuatan Tomin tersebut kembali melakukan tindak pidana pencurian motor yang hanya dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun 10 bulan. Hal ini jelas terjadi penurunan penjatuhan hukuman oleh Hakim Pengadilan Negeri Surabaya apabila mencermati putusan hukuman atau sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap tersangka Tomin jelas relatif sangat ringan sehingga dapat dikatakan penerapan atau implementasi hukum tentang pengulangan tindak pidana terhadap tersangka Tomin tidak berjalan dengan efektif. Hal yang demikian ini menyebabkan seseorang cenderung untuk melakukan kembali tindak pidana. Begitu juga halnya dengan tindak pidana peredaran narkotika yang dilakukan tersangka Supeno. Penjatuhan pidana terhadap Supeno jelas tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Terkait dengan peredaran narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau secara melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika. Kalau memang benar bahwa tersangka Supeno dalam perbuatannya melakukan tindak pidana peredaran narkotika, tentu tersangka Supeno harus dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Narkotika terhadap Supeno yang terbukti melakukan tindak pidana peredaran narkotika. Yang pertama, oleh Hakim Pengadilan Negeri Surabaya
Surabaya hanya dijatuhi sanksi pidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan. Jelas sekali hal ini sangat ringan dan menyebabkan tersangka akan melakukan pengulangan tindak pidana. Hal ini sesuai dengan pendapat beberapa ahli hukum, seperti ahli hukum pidana dari Universitas Indonesia, Eva Ajaniuzova. Hukuman yang terlalu ringan membuat residip tidak jera apabila keluar dari penjara. Menurut Eva, yang banyak terjadi dalam putusan di pengadilan adalah standar minimum yang tidak ada, yang membuat putusan hakim terlalu rendah. Itu yang menjadi pemicu kenapa efek pembinaan tidak berjalan dengan baik. Yang kedua yaitu oleh penyidik. Penerapan yang dilakukan oleh penyidik terhadap kasus pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka Tomin dan Supeno, di mana pihak penyidik tertentu harus menuangkan dalam berita acara penyidikan atau BAP apabila kedua tersangka yaitu Tomin baik Supeno pernah mengalami hukuman terkait dengan tindak pidana yang disidik, bahwa tersangka sebelumnya pernah menjalani hukuman. Pada prakteknya seringkali terjadi semacam pemberian keringanan oleh penyidik untuk menghapus kenyataan bahwa pernah menjalani tindak pidana dan pernah menjalani hukuman. Pemberian keringanan atau kelonggaran oleh penyidik kepada tersangka dengan tidak mencantumkan fakta yang sebenarnya bahwa tersangka pernah melakukan tindak pidana dan pernah menjalani hukuman, tentunya disertai dengan imbalan oleh tersangka kepada penyidik. Oleh karena itu, sudah sepantasnya penerapan atau implementasi ketentuan pengulangan tindak pidana terhadap tersangka tidak berjalan sebagaimana mestinya. Selain karena adanya tindakan yang tidak baik dari penyidik dengan tersangka yang melakukan rekayasa dengan menghilangkan status residip terhadap diri tersangka. Dapat saja terjadi tersangka tidak mengakui bahwa dirinya pernah melakukan tindak pidana dan pernah menjalani hukuman. Dalam hal yang demikian, pihak penyidik juga kesulitan untuk melacak catatan kriminal yang dilakukan oleh tersangka yang sedang diperiksanya. Hal ini dikarenakan terbatasnya fasilitas yang dimiliki oleh pihak penyidik untuk dapat mengetahui apakah tersangka sebelumnya pernah menjalani hukuman atau tidak. Kalau memang demikian kenyataannya, penerapan atau implementasi ketentuan pengulangan tindak pidana terhadap tersangka oleh aparat kepolisian sebagai penyidik tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Kemudian yang ketiga, jaksa penuntut umum. Sebagaimana diketahui bahwa proses penanganan perkara di mana setelah pemeriksaan oleh penyidik selesai dan dianggap telah sempurna, maka selanjutnya berkas perkara bersama tersangka akan dilimpahkan kepada jaksa penuntut umum. Pelimpahan berkas perkara beserta tersangka dari pihak penyidik kepada jaksa penuntut umum sesuai dengan hasil penyidikan. Apabila dari awal penyidikan pihak penyidik telah merekayasa dengan penghapusan perbuatan pidana yang pernah dilakukan oleh tersangka, maka pihak jaksa penuntut umum akan menerima apa adanya tanpa melakukan penelitian apakah tersangka yang berubah status sebagai terdakwa sebelumnya pernah melakukan tindak pidana dan pernah dijatuhi hukuman atau tidak. Kemudian yang keempat, oleh hakim. Pada lembaga peradilan sebagai gerbang terakhir dalam proses penegakan hukum, dalam penerapan ketentuan pengulangan tindak pidana atau residip tidak terlepas dari permasalahan yang timbul. Dalam hal ini, hakim pada suatu pengadilan akan memeriksa dan memutus suatu perkara berdasarkan dakwaan yang disusun dan diajukan oleh jaksa penuntut umum dan dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Itu pun mendasarkan pada hasil pemeriksaan penyidik yang dituangkan dalam berita acara penyidikan atau BAP. Apabila dalam penyidikan menyebutkan bahwa tersangka pernah dihukum atau berstatus sebagai residif, tentunya dalam dakwaan yang disusun oleh jaksa penuntut umum akan menyebutkan hak yang sama, yaitu terdakwa
berstatus sebagai residip. Kalau memang demikian, tentunya dalam tuntutan jaksa penuntut umum akan menuntut dengan pemberatan. Kalau memang demikian kenyataannya, hakim yang memeriksa perkara dengan terdakwa yang berstatus sebagai residif akan memberikan hukuman yang lebih berat sesuai dengan ketentuan pasal 486 KUHP. Jadi kesimpulannya bahwa yang mendasari atau filosofi pengaturan pengulangan tindak pidana atau residif dalam KUHP dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia pada masa itu, yaitu pada masa kolonial Belanda, adalah perbuatan pidana umum, sedangkan orang-orang yang melakukan perbuatan pidana dan telah dijatuhi hukuman pidana oleh pemerintah Belanda masih melakukan perbuatan pidana lagi. Hal ini berlanjut hingga masa pemerintahan negara Republik Indonesia, di mana warga masyarakat melakukan perbuatan atau tindak pidana masih berkisar pada perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh KUHP, dan pembentuk KUHP sendiri belum terpikir tentang adanya perbuatan-perbuatan pidana yang diatur secara khusus di luar KUHP. Kemudian bahwa implementasi atau penerapan ketentuan hukuman pengulangan tindak pidana atau residip dapat berjalan dengan efektif apabila aparat penegak hukum, terutama penyidik dan penuntut umum, benar-benar bekerja sesuai dengan fakta yang ada, serta mau melakukan upaya penelitian atau pelacakan terhadap catatan kriminal tersangka dan terdakwa yang ditanganinya, serta tetap berpegang pada akhlak dan moral sebagai penyidik dan penuntut umum. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.